sampai kepada keyakinan. Tidak ada jalan lain untuk sampai kepada keyakinan. Seseorang harus memiliki ilmu yang menghilangkan syak, keraguan, raib, berbagai kesangsian dari dalam hatinya. Jadi jauh awak menghilangkan keraguan awak tentang qada dan qadar. Kan banyak was-was. Nah, banyak was-was. Dalam kitab Al-Qada wal Qadar fil Islam ada was-was iblis sebagai. Iblis bakok berani dia melakukan yang dilarang Allah. Setelah dia perbuat itu, dia mencari alasan, alibi nan dibuat-buat. Tentulah yo. Ambo kan memang diciptakan oleh Allah jo qadarnya, jo kehendaknya ke jadi lawan Adam. Watan donyo. Nyo izin bo masuk ke surga oleh setelah diusir. Kejadian ambo lawan. Jadi berartilah ditentuan mengalau kabarik bana itu was-was iblis. Ya ada orang buat maksiat kini bakok melakukan maksiat. Ekolah teka dia Allah ambo kasihku. Kalau tidak sampai dah sini. Nah begitu mudahnya syahwat, syayatin, golongan jin dan manusia membuat was-was agar kita sangsi dengan kebenaran qada dan qadar Allah. Nah, dengan apa kita tolak was-was itu? Untuk menolak itu ilmu dan pertolongan Allah Subhanahu. Ilmu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu nan menolak was-was. Keraguan-raguan itu. Kita ambil contoh. Bapak dan Ibu, saya kira, ya, saya duga sering mendengarkan ayat ini dibaca orang, walaupun di tengahnya saja. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini contoh bagaimana kita memahami qada dan qadar Allah. Terjemahan yang beredar di tengah-tengah masyarakat adalah sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Artinya apa? Orang itu bisa merubah nasib, tentu begitu. Apa makna nasib di situ? Kalau diterjemahkan seperti itu. Kan membuat bingung jadi. Apakah betul makna nasib yang dikatakan itu suratan? Artinya kita bisa merubah suratan itu. Artinya kita yang memaksa Allah untuk merubah. So, bunyi kalimatnya tidak merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasib mereka. Kaum itu merubah nasib mereka. Betulkah orang bisa merubah nasib? Sampaikah daya manusia untuk merubah nasib yang telah tertulis itu? Atau sebenarnya yang punya kewenangan merubah itu hanya Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau hanya Allah, berarti kita tidak bisa merubah nasib kita. Yang bisa merubahnya siapa? Tentu begitu. Tapi kenapa terjemahannya sampai kaum itu merubah nasib mereka sendiri? Nah, bagaimana mendudukkan pemahaman ayat itu dalam konsep qada dan qadar? Apakah terjemahan awak nang kurang tapek
atau banan sebenarnya. Nah, kalau kita ingin memahami, mari kita baca ayat itu dengan utuh. Perhatikan. Apa bunyi ayat itu? Lahu mu'aqqibatun. Oh ya, dalam surah Ar-Ra'd ya. Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Itu pembuka ayat. Untuk manusia itu, lahu itu untuk manusia disediakan oleh Allah mu'aqqibat yang senantiasa mengiringi. Siapa itu mu'aqqibat itu? Para ulama tafsir mengatakan malaikah. Allah Subhanahu wa taala menyediakan malaikat yang senantiasa mengiringi manusia, yang senantiasa berada di sekeliling manusia. Di mana posisinya? Baina yadai wa min khalfi. Di hadapannya dan di belakang. Apa tugas malaikat itu? Yahfazunahu, yang memelihara mereka, menjaga mereka, min amrillah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana karunia Allah kepada manusia dengan memerintahkan malaikat berada di dekat mereka, ya, senantiasa memelihara mereka di depan, di belakang, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberian Allah. Kemudian baru kalimat berikutnya, innallaha, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum. Apa maknanya di situ? Apa yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba tadi, kepada manusia tadi, kepada kaum tadi, tidak akan dirubah oleh Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai manusia tadi merubah kondisi dan keadaan mereka. Jadi sebenarnya makna ini bukan nasib keduanya. Allah tidak akan merubah apa yang telah dia berikan, yang telah didapat oleh suatu kaum, kecuali kalau kaum tadi merubah keadaan mereka. Maknanya apa? Kalau Allah berikan rahmat untuk orang yang bertakwa, selagi orang itu masih bertahan dalam ketakwaan, masih bertahan di dalam ketaatan, maka rahmat itu akan tetap ada bersama mereka. Tapi kalaulah berubah iman kau menjadi durhaka, maka pemberian Allah akan disesuaikan dengan perangai mereka itu. Jadi kalau ingin rahmat, taatlah. Kalau ingin rahmat kekal, bertahan taruh jawab, istiqamalah. Tapi kalau dirubah perangai dari orang dulu elok, siap, saleh, tu berubah menjadi mantan orang elok, maka nan dapat sesuai jo perangai awak. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba sesuai dengan kondisi dan keadaan hamba itu. Jadi itu. Jadi perkara nasib lain lagi. Jadi ini bukan perkara nasib bisa kita mengatur, tidak.
Yang bisa bagi kita adalah bermohon, berusaha untuk mengetuk pintu qada dan qadar itu terus, agar Allah berikan kepada kita apa yang kita harapkan. Doa nanado. Kalau merubah nasib, tak pandai awak. Tapi merubah perangai awak dan keadaan awak, bisa tak? Bisa. Jadi kalau sanang terasa hidup kini, ingin tak sanang kau taruh? Kalau ingin taruh, cari lai taat badan tak. Kalau lai taat, istiqamah sajalah. Selama kita masih tetap berada di jalan yang hak, yakinlah Allah akan memberikan sesuai dengan yang pantas kita terima. Itu makanya berulang kali orang datang minta ajan doa. Ajalah doa buya. Doa apa? Lapang jadi kau. Jadi, tapi cukup kadek berdoa saja? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini menjalin hukum sebab dan akibat itu. Nah, di antaranya sampai yang berdoa manga nampar tamu pelok diri supaya pantas menerima nanawak kandaan. Jangan beko serupa nak teka minta motor, kan bisa. Ndak pantas. Mana ibu-ibu magi tibo nak mesti teka ma balian motor kadang moge cie. Ndak mau tu amo. Adiknya membawa sedak pandai. Nah, bisa jadi sebagian awak model itu kedudukan awak. Meminta kancang, mempersiapkan diri malih. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu sesuai dengan kepantasan hamba untuk mendapatnya, menerimanya. Nah. Jadi itu yang dimaksud dengan Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru mi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah. Wa ma lahum min dunihi min wal. Itu tandanya Allah tegaskan. Kalau Allah berkehendak suatu kaum itu ditimpa oleh suatu keburukan, tidak ada yang bisa menolak. Jadi tidak bisa kaum itu merubah-rubah sampai ke situ. Yang bisa dirubah oleh kaum adalah perangai mereka, kondisi mereka, keadaan mereka. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, perbaiki diri menjadi hamba yang pantas menerima rahmat. Kondak ada kerajunan pantas menerima laknat tapi rahmat jangan meminta. Itu Tuhan lo basalan. Itu kerajuan manusia. Perbuatannya mengundang amarah Allah. Tapi kalau berdoa minta rahmat Allah. Alai patuh itu. Nah, itulah yang diperingatkan oleh ayat ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ada ayat lain yang menegaskan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 53. Itu semakin terang itu. Ayat 53 dalam surat Al-Anfal. Apa bunyinya? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Surah Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah,
Siksaan yang demikian yang didatangkan kepada seseorang itu kenapa tiba kepada manusia? Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidaklah merubah nikmat yang telah Ia curahkan kepada suatu kaum, nikmat yang telah Dia berikan, yang telah Ia anugerahkannya kepada suatu kaum, hatta sampai kaum itu yughayyiru, merubah ma fi anfusihim, kondisi diri mereka, apa yang ada pada diri mereka, mereka rubah pula, baru dirubah oleh Allah nikmat menjadi siksa. Jadi maka hati-hati. Makanya ada nasihat ulama yang bijak. Wahai manusia, cemaslah engkau ketika anugerah Allah bercucuran, namun ketika engkau periksa dirimu, engkau berada dalam posisi tidak taat kepadanya. Hati-hati itu. Saki bertambah jua, solat tambah pemalih jua. Itu berbahaya tu, hati-hati. Bisa jadi itu istidraj. Rasul-rasul akan mendata jalan nyutajunkan di Allah, padih sakitnya. Nah karena itu kalau terlihat ada anugerah terus, lai tercurah jo kawak, pertahankan anugerah itu dengan apa? Dengan meningkatkan ketaatan, karena rahmat Allah tidak cocok untuk orang yang durhaka kepadanya. Ketika lai taruh jo nikmat, taruh jo rahmat, jalik diri, jangan lupa diri, dek begadang hati, lain tak dalam taat awak, lain di dalam taat tak, atau jangan-jangan berkurang ketaatan. Sebab kalau menurun ketaatan, berubah kesalehan, Allah dengan alasan itu, karena Allah kan membuat hukum sebab dan akibat di dunia ini. Dengan alasan itu, Allah robah pula nikmat yang Dia curahkan itu menjadi, bisa menjadi ujian, dan bahkan la qadarullah, na'udzubillahi min dzalik, bisa menjadi siksaan kepada seseorang. Jadi ayat ini semakin menjelaskan bahawa makna dari robah merubah itu adalah bukan nasib yang kita robah. Kita hanya mampu merubah diri kita, keadaan kita. Kalau kita taat, Allah akan berikan sesuai dengan ketaatan. Kalau kita jatuh kepada kedurhakaan, la qadarullah, maka Allah akan berikan sesuai dengan yang patut diterima oleh orang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah begitu pentingnya kita memahami qada dan qadar.